adalah nasihat. Qulna liman, maka kami bertanya, untuk siapa? Ya, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agama itu nasihat, maka kata Abu Ruqayyah, kami pun bertanya. Kami di sini adalah siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, para sahabat itu berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, liman. Ya, ini untuk siapa? Kalau agama itu nasihat, maka nasihat itu untuk siapa? Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina ammatihim. Kata Nabi, nasihat itu untuk Allah dan kitabnya, rasulnya, dan a'immatil muslimin, kepada para imam-imam kaum muslimin. Ya, di para imam, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin, yaitu kepada para penguasa dan rakyatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam lafaz yang lain, ya, datang dalam riwayat lain, seperti di dalam riwayat Imam Ahmad, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai 3 kali, yaitu ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Maksudnya apa? Ya, Nabi mengulang-ulang kalimat ini untuk menunjukkan tentang takkid, penegasan bahwa salah satu pondasi agama itu adalah nasihat. Maksudnya tegaknya agama dan tersebarnya nilai-nilai agama di tengah-tengah manusia itu dapat dilakukan dengan proses nasihat menasihati. Maka Nabi merangkum agama ini dalam kalimat yang paling singkat tetapi padat maknanya, yaitu agama adalah nasihat. Nasihat untuk apa? Nasihat tercakup semua. Ya, tercakup nasihat kepada Islam, yang di dalam Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Begitu pula nasihat kepada kitabullah, ya, yang di dalamnya ada halal haram, ada ibrah, pelajaran-pelajaran, dan juga ada tauhidullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nasihat kepada Rasul. Maksudnya adalah, ya, nasihat untuk menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan beliau. Apakah sabda-sabda beliau atau perbuatan-perbuatan beliau dan seterusnya. Nah, tidak hanya itu. Artinya nasihat itu tidak hanya terbatas untuk perkara itu saja. Tapi nasihat itu juga harus tegak.
Terhadap siapa? Terhadap para penguasa. Terhadap para penguasa dari kalangan kaum muslimin. Ya kenapa? Karena lurusnya penguasa itu adalah baiknya suatu bangsa atau sekelompok manusia, atau lebih umum lagi adalah baiknya kaum muslimin. Ini kalau penguasa kaum muslimin itu baik, maka otomatis seluruh rakyat kaum muslimin itu akan baik. Karena diatur dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Begitu pula kepada rakyat, para rakyat. Yaitu para rakyat itu harus ada nasihat kepada mereka. Ya, karena rakyat yang terdiri dari berbagai macam lapisan manusia, latar belakang yang berbeda-beda, cara pikir yang beraneka ragam, tabiat yang bermacam-macam, maka perlu adanya nasihat menasihati. Nah, kalau seandainya nasihat itu tegak dalam perkara ini, maka agama itu akan ditegakkan dengan baik. Maka kita katakan hal ini adalah merupakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita katakan bahwa nasihat itu tidak dapat tegak, melainkan harus terpenuhi padanya beberapa perkara. Perkara yang pertama harus ikhlas. Orang yang memberikan nasihat itu harus ikhlas. Semata-mata dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, jujur. Jujur dalam menyampaikan nasihat. Supaya apa? Ya, kalau sesuatu yang dilakukan dengan penuh kejujuran, maka Allah akan memberikan kepadanya keberkahan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang dilakukan dengan penuh tipu muslihat, saling khianati, ya, dan yang semisalnya, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut darinya keberkahan. Nah, kalau kita bicara tentang unsur-unsur memberikan nasihat, artinya pada poin-poin apa saja seseorang itu memberikan nasihat, maka poinnya terlalu banyak, ya. Misalnya ya tergantung dari kebutuhan dan kondisi seseorang. Ya, barangkali ada orang itu ketika dinasihat untuk Allah, ini kembali kepada Allah, ya kita lihat dari sisi kelalaian orang itu. Kalau dia orang yang belum menegakkan sholat, ya kita fokuskan dia, nasihat kepada dia itu untuk menegakkan sholat. Yang kita fokuskan nasihat kepada dia dalam sisi kalau dia itu orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ya kita nasihatkan dia untuk kembali kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kita kemudian nasihat kepada dia agar menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah dan seterusnya. Nah, ini poin-poinnya banyak. Nah, kalau nasihat kepada para penguasa, ya tentu sesuai dengan kondisi. Yang intinya para penguasa itu dinasihati supaya berbuat adil, ya, dan memperhatikan hak-hak rakyat. Bagaimana cara memberikan nasihat? Ya, cara memberikan nasihat itu cara yang paling damai, cara yang paling aman adalah dilakukan secara tersembunyi. Jadi kadang-kadang ada orang memang dia tidak bisa menerima nasihat kalau nasihat itu diberikan secara terbuka. Misalnya di hadapan orang banyak, ya kadang-kadang karena manusia ada dia gengsi atau dia rasa malu, ya, dan seterusnya. Nah, apalagi kepada para penguasa,
Nah, para penguasa, ya nasihat kepada para penguasa, ya kata para ulama, tariqatul munasahah liwaliyil amr atau liwulatil umur adalah bitariqatis sir, yaitu cara untuk menasihati penguasa itu dengan cara empat mata, ya, apakah menyurat atau mendatanginya, menyampaikan secara langsung aspirasi dan seterusnya, yaitu cara menasihati penguasa. Ya kenapa? Karena penguasa punya wibawa, ya, dia punya wibawa, dia punya kedudukan, ya kalau kita terang-terangan frontal terhadap dia di depan umum, itu banyak mudarat. Pertama bisa menjatuhkan kewibawaannya. Yang kedua juga bisa menimbulkan rasa marah, ya, dari penguasa itu. Nah, lebih dari itu semua adalah nasihat kepada penguasa yang paling utama, dan tentu kepada kaum muslimin seluruhnya yang paling utama itu adalah doa. Doa adalah bagian dari nasihat. Sebab itu Fudail bin Iyad rahimana wa rahimahullah, seorang imam, beliau berkata, lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu bahwa aku itu punya doa khusus yang pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan arahkan doa itu untuk penguasa. Kenapa? Karena kita katakan tadi, baiknya penguasa itu adalah baiknya rakyat. Rusaknya penguasa adalah rusaknya rakyat. Kenapa? Karena penguasa itu adalah cermin dari rakyat. Nah, dan begitu seterusnya. Adapun yang berkaitan dengan kaum muslimin secara keseluruhan atau rakyat, maka nasihat kepada mereka banyak sekali aspeknya. Banyak sekali. Ada orang yang dinasihati supaya tinggalkan riba, jangan rentenir, ya, jangan makan uang bunga bank, ya, dan seterusnya. Ada orang yang dinasihati supaya tidak boleh gibah, ya. Ada orang yang dinasihati supaya tidak boleh saling khianati, menipu di antara sesama, apalagi misalnya dia adalah para pedagang. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kita, maka dia bukan dari golongan kita. Maka mengkhianati teman, mengkhianati saudara, menipu sesama adalah termasuk al-kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Begitu pula tidak boleh menggibahi dia. Nah, sebab itu para ulama mengatakan di antara ciri seorang muslim dalam memberikan nasihat itu yansah wa yastur. Dia memberikan nasihat dan dia menutup aib, kekurangan. Beliau tuh ada kekurangan saudaranya, dia tidak ngejek, dia tidak bongkar aib itu, dia tidak lecehkan, tapi dia tutup. Lalu kesalahan saudaranya itu dia perbaiki, dia ajari, dia tuntun, dia arahkan. Itulah seorang muslim dalam memberikan nasihat. Tapi kalau seorang fajir, seorang pendosa, seorang pandir, itu dalam memberikan nasihat itu dia merusak kehormatan. Dia merusak apa? Kehormatan. Dia gibahi, dia fitnah, dia tipu, dia khianati, ya. Dan kemudian dia memberikan nasihat, dia cerca dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Sebab itu Nah, di antara ya, kadang-kadang ada orang dalam bermuamalah. Ada seorang dia bermuamalah dengan teman-temannya itu kadang-kadang dianggap bercanda. Atau dengan orang lain misalnya kayak gini, dia ada orang datang, rumahnya si fulan itu di mana? Dia tahu rumahnya ke kiri, tapi karena dia bercanda, oh itu ke sana, dia tunjuk ke arah kanan, ya. Baru orang itu pergi, dia ketawa-ketawa. Orang itu balik lagi, sembarang kamu nih ke kanan itu, di sana ada kali, nggak ada rumah, dia ketawa. Bukan, yang benar itu ke kiri. Tapi dia sudah tunjukkan ke arah yang bukan. Dia anggap itu biasa saja. Padahal di dalam Islam ini tidak boleh, ya, itu tidak boleh.
Bahkan dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan. Dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu." Barang siapa yang menunjuki saudaranya kepada suatu urusan yang dia tahu itu bukan yang dimaksud, maka faqad khanahu. Itu terhitung sebagai dia telah mengkhianatinya. Hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Nah, jadi bahaya ya, bahaya. Atau misalnya ada orang masuk dalam hadis ini umum, masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya tentang suatu perkara yang dia tahu bahwa itu bukan mengarahkan dia kepada bukan yang dimaksud, maka dia terhitung faqad khanahu, dia telah mengkhianati. Masuk dalam konsep yang hadis ini umum. Umumnya itu mana? Semua perkara. Semua perkara. Misalnya ada seseorang dia lupa sandalnya di mana. Dia tanya, sandal saya di mana? Lihat nggak sandal saya? Dia tahu sandalnya itu misalnya ada di kamar. Oh itu ada di sana. Dia kasih tunjuk ke kamar mandi misalnya. Temannya cari di kamar mandi, cari, balik nggak ada. Ya, ternyata sandalnya itu ketemu di tempat apa? Di kamar tidurnya misalnya. Dia ketawa, dianggap bercanda. Ini apa? Ini tidak boleh dalam Islam. Ini bukan bentuk nasihat, ini bentuk pengkhianatan. Ya, dianggap sebagai apa? Mengkhianati saudaranya, tidak boleh. Dan ini terjadi di kalangan masyarakat, dianggap biasa. Padahal Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan salah satu bentuk nasihat yang paling umum, ya, nasihat yang paling umum itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itu nasihat. Hakikatnya adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa dari kalian atau di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, kalau dia tidak mampu maka rubah dengan lisannya, dia berikan nasihat-nasihat, kata-kata yang baik. Kalau dia tidak mampu maka berilah dengan apa? Ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya, karena sesungguhnya itu apa? Adhaful iman, wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Ya. Maka kita katakan, ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, Syekh Dr. Al-Allamah Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau berkata begini ketika menjelaskan hadis itu, kata beliau, fa anta tunkirul munkar bihasabi istita'ik in kana laka sultah wa wilayah tunkiruhu bil yad wa in kana laisa laka sultah tunkiru bil lisan bil bayani wa da'wa wa in kunta la taqdiru ala dalika tungkirhu bil qalbik wa tabta'idu an ahli, ya, wa an amakinil munkar wa tanju bi nafsika alal aqal. Kata beliau, maka engkau ingkari kemungkaran itu sesuai dengan kesanggupanmu, ya. Engkau ingkari kemungkaran sesuai dengan kesanggupanmu. In kana laka sultah wa wilayah, apabila engkau punya kekuasaan, ya, kesanggupan, kemampuan, maka tungkirhu bil yad, ingkarilah kemungkaran itu dengan tangan. Wa in kana laisa laka sultah tungkiru bil lisan. Namun jika engkau tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan,
maka ingkarilah dengan lisan. Dengan apa caranya? Bil bayani wad dakwah, yaitu dengan memberikan penjelasan, mendakwahi dia, ya. Wa in kunta la tuqdiru ala dzalik tunkirhu bi qalbik wa tabta'idu an ahlih. Kalau engkau tidak mampu, tidak sanggup, tidak ada kekuatan bagi engkau untuk melakukan itu, untuk memberikan nasihat dengan lisan, menjelaskan kemungkaran itu, atau mendakwahi pelakunya yang melakukan kemungkaran itu supaya meninggalkannya. Kalau engkau tidak punya kekuatan untuk itu, ya, tungkirhu biqalbika wa tabta'id an ahli. Ini ada tahapan, ya. Kata beliau, maka engkau ingkari dengan hatimu. Ingkari dengan hati. Tapi ingat, ingkari dengan hati itu berarti bukan engkau tetap berada di tengah-tengahnya lalu engkau katakan, oh saya ingkari dengan hati. Bukan. Kenapa? Engkau, oh saya ingkari, tapi engkau lagi seasik nonton, lihat, wah bagus ya. Dikatakan, lah kenapa engkau itu kemungkaran? Ya saya tidak sanggup rubah dengan tangan Ustaz. Ya rubah dengan lisan. Saya tidak mampu Ustaz. Terus, ya saya rubah dengan hati saya, ingkari dengan hati. Tapi kenapa kamu nuntut? Bagus Ustaz. Ya. Kenapa kamu saksikan? Kenapa kamu berada di tengah-tengah itu? Oh saya berada di tengah-tengahnya saja tapi hati saya mengingkari. Oh itu tidak benar. Tidak benar. Yang benar bagaimana orang yang mengingkari dengan hati itu? Tabta'id an ahli. Menjauh dari orang yang melakukan kemungkaran itu. Itu bentuk pengingkaran dengan hati. Ya. Jadi kalau ada orang lakukan kemungkaran, lakukan kemaksiatan, kamu tidak sanggup rubah dengan tangan, tidak sanggup nasihati dia, ingkari dengan hati. Bukan berarti duduk-duduk tetap bersama dengan dia menikmati kemungkaran yang dia lakukan, tidak. Tapi pergi dari dia, itulah bentuk pengingkaran dengan hati. Dan apa? Wa an amakinil mungkar. Dan apa? Hindari tempat-tempat kemungkaran itu, ya. Tinggalkan tempat-tempat kemungkaran itu. Maka apa? Wa tanju bi nafsika alal aqal. Ya, engkau berusaha untuk menyelamatkan dirimu dengan kemampuan yang paling engkau sanggupi. Ya. Nah. Demikian akhwana fiddin azanillah wa iyyakum, inilah bentuk-bentuk daripada nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada para pemimpin dan nasihat kepada kaum muslimin. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ya, penjelasan tentang agungnya kedudukan nasihat dalam agama. Ya. Penjelasan tentang agungnya kedudukan nasihat dalam agama. Yang kedua, keterangan tentang untuk siapakah nasihat itu diperuntukkan. Untuk siapakah nasihat itu diperuntukkan. Ya kalau nasihat itu diperuntukkan untuk siapa, ya itu tadi. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada para rakyat seluruhnya. Ya. Nah, yang ketiga, anjuran untuk memberikan nasihat dalam 5 perkara yang tersebut dalam hadis. Ya, ini secara umum ya, secara umum. Secara umum 5 perkara ini prioritas dalam pemberian nasihat. Ya, seorang dikatakan perkara apa yang paling diprioritaskan untuk memberikan nasihat, maka kita katakan 5 ini, 5 perkara ini. Yang pertama apa? Yang paling agung dari 5 perkara itu adalah nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah itu maksudnya apa? Ajak manusia untuk kembali kepada syariat Allah. Yang pertama mentauhidkan Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian baru yang beralih kedua kepada kitab-kitab Allah. Ya, kemudian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, semangat para sahabat untuk mengenal perkara-perkara agama. Ya. Para sahabat itu sangat semangat sekali untuk mengenal perkara-perkara agama, sangat antusias. Kalau kita ini ya, kita kadang-kadang bermalas-malasan, ya kita
tahu perkara agama atau bahkan orang mau kasih tahu kita perkara agama pun kadang kita malas-malas ya. Tapi para sahabat itu mereka sangat antusias, sangat bersemangat sekali untuk tahu perkara agama. Oh ya Rasulullah, ini apa hukumnya ya Rasulullah, bagaimana jalan masuk surga ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka itu selalu termotivasi untuk bertanya tentang perkara-perkara agama ya. Nah, yaitu apa salah satunya di sini? Salah satunya di sini yang nampak dari hadis ini yaitu ketika Rasulullah katakan agama itu nasihat, sahabat langsung tanya, respon, yaitu apa? Liman, untuk siapa? Ya. Nah, kalau kita ya karena malas, oh ya bisa lihat orang itu dia merespon apa tidak merespon, atau responnya dengan baik atau responnya dengan negatif. Nah, ini tuh di situ bisa melihat orang ini antusias apa enggak antusias. Ada orang kalau kita sampaikan kepada dia kebaikan tapi dia malas saja, nggak mau, itu berarti ini orang tidak antusias, ya. Tapi ada orang juga kalau kita sampaikan kepada dia perkara agama, dia respon dengan yang negatif, nah ini lebih parah lagi. Ya. Nah, tapi para sahabat tidak. Begitu Rasulullah katakan ad-dinu nasiha, agama itu nasihat, langsung respon para sahabat, liman, untuk siapa? Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan antusiasnya mereka dalam mengenal perkara-perkara agama. Yang kelima, ya. Faedah yang kelima, agama dimutlakkan atas amal. Ya. Maksudnya agama itu mutlak, dia adalah amal. Agama itu mutlak amal. Nah, kok bisa maksudnya apa? Iya, kalau agama tanpa amal kan nggak bisa ya. Orang berkeyakinan saja tanpa amal nggak bisa. Jadi agama itu dimutlakkan atas amal. Artinya apa? Ya dalam hadis ini ya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan agama itu nasihat. Jadi mutlak. Nasihat itu apa? Amal. Ya, nasihat itu amal. Jadi ada orang katakan, wah ini orang tuh baik sekali dia. Baiknya apa? Baiknya ya dia itu tidak pernah berkelahi sama orang. Tapi sholat apa tidak? Tidak sholat. Oh, itu bukan agama. Ya, karena bukan amal itu yang dimaksud. Karena mutlak dari agama itu adalah agama itu mutlak, dimutlakkan atas amal. Sebab Rasulullah mengatakan agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi agama mutlak adalah nasihat. Nasihat itu apa? Ya nasihat kalau kita lihat di sini untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, untuk rakyat jelata semuanya. Maka ini semua terkait dengan amalan. Terkait dengan apa? Amalan. Ya. Nah, ya singkatnya kita katakan bahwa agama tanpa amal itu seperti pohon yang tidak punya buah. Pohon yang tidak punya buah. Pohon kalau tidak ada buah itu nggak digubris sama orang. Ya, kalau ada buah ya itu pasti digubris. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah ya beberapa faedah dari hadis yang ketujuh dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.